Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Alvin Hidayat akan menjelaskan materi mengenai resolusi konflik Dewan Keamanan PBB dalam upaya mengatasi konflik Arab Spring di Libya. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah resolusi konflik di dunia Islam. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ada 5 pembahasan utama yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Yang pertama adalah mengenai Libya dan Gaddafi, yang kedua adalah mengenai Arab Spring di Libya, yang ketiga adalah mengenai upaya Dewan Keamanan PBB dalam mengatasi revolusi Arab Spring di Libya, yang keempat adalah mengenai ICISS, dan yang terakhir adalah mengenai upaya ICISS dalam mengatasi konflik Arab Spring di Libya. Saya akan menjelaskan mengenai Libya dan Gaddafi terlebih dahulu, tapi sebelumnya kita akan membahas Libya terlebih dahulu. Negara dengan luas terbesar ke-13 di dunia dengan tingkat pertanian yang cukup tinggi pada saat itu. Secara historis wilayah ini merupakan bagian dari Turki, namun sempat beralih tangan ke Italia. Namun pada tanggal 24 September tahun 1951, Libya mulai mendeklarasikan kemerdekaannya dengan mengangkat Raja Idris I sebagai pemimpin pertamanya pada saat itu. Dimulai dari kepemimpinan Raja Idris inilah, Libya mulai memperkuat jaringan dan kerjasama dengan negara-negara tetangga, termasuk Barat maupun dunia Islam secara menyeluruh. Libya pun mulai memperluas jaringan jangkauan penjualan minyaknya ke Eropa sejak tahun 1967, yang berawal dari ditemukannya sumber ladang minyak pada tahun 1953 dan eksploitasi yang dimulai pada 1956. Namun, keadaan tersebut tidak ditopang dengan membaiknya pemerintahan, justru korupsilah yang semakin merajalela, serta menurunnya figur kepemimpinan Raja Idris. Tidak hanya itu, penguasaan eksploitasi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan minyak asing. Mereka inilah yang berperan menentukan harga sesuai dengan kemauan konsumen dalam negeri mereka masing-masing. Selama itu pula, mereka juga menikmati setengah dari hasil pendapatan. Adanya kecenderungan Raja Idris yang terlihat pro terhadap Barat melatar belakangi ketidakpuasan terhadap pemerintahannya. Muammar Gaddafi muda membaca adanya warisan ketidakadilan ekonomi yang didominasi oleh pihak asing. Jadi sebenarnya siapa sih Muammar Gaddafi itu? Mari kita lihat di pembahasan kali. Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, namun lebih dikenal dengan nama Muammar Gaddafi, lahir pada tanggal 7 Juni 1942 di Sirte, Libya. Gaddafi berasal dari suku Baduy yang hidup secara berpindah-pindah di gurun pasir yang penuh kekerasan demi bertahan hidup. Gaddafi bergabung dalam pergerakan para perwira muda yang ingin menggugurkan raja. Dengan karisma yang dimiliki oleh Gaddafi, membuat ia terpilih menjadi pemimpin panglima di dalam kelompok pergerakan penggulingan pemerintahan. Dan pada 1 September 1969, Raja Idris I dilengsarkan ketika sedang mendapatkan perawatan medis di Turki. Tidak lama setelah itu, di usianya yang ke-27 tahun, Gaddafi resmi menjadi pemimpin di negara Libya. Di dalam perkembangannya, Muammar Gaddafi ini selama menjabat sebagai pemimpin Libya tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin atau raja, tapi ia menyatakan dirinya sebagai brother leader. Nah, mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Muammar Gaddafi, terdapat 4 kebijakan. Yang pertama adalah memblokir pangkalan militer milik Amerika dan Inggris yang ada di Libya, kemudian mengusir warga Yahudi dan Italia di Libya, kemudian menyediakan partai politik karena dianggap sebagai satu ancaman, dan yang terakhir adalah mengucilkan diri atau menutup diri dari pergaulan internasional sehingga hubungan multilateral dan bilateral Libya terhadap negara-negara di luar Libya menjadi hancur, tentu saja. Hal ini menyebabkan warga Libya kemudian geram. Ditambah lagi dengan adanya isu korupsi yang merajalela yang dilakukan oleh petinggi Libya menyebabkan rakyat Libya menyerukan aksi revolusi Arab Spring di Libya yang akan dibahas di dalam pembahasan atau bab selanjutnya. Ya, kita akan membahas mengenai pembahasan kedua yang berjudul Arab Spring di Libya. Revolusi Arab Spring di Libya terinspirasi dari revolusi Arab Spring di negara lain yaitu di Tunisia dan Mesir, yang mengalami keberhasilan dalam menjatuhkan rezim diktator di negara masing-masing.
di dalam revolusi Arab Spring yang terjadi di Libya itu terdapat dua kubu. Yang pertama adalah kubu yang pro dengan kekuasaan dari Gaddafi, dan yang kedua adalah kubu yang kontra dengan rezim dari Gaddafi. Kubu yang kontra dengan Gaddafi pada awalnya melakukan protes damai. Aksi protes damai ini terjadi pada 15 Februari 2011 yang justru malah menimbulkan perlawanan balik dari militer Libya. Hal ini yang menimbulkan rakyat yang kontra dengan Gaddafi kemudian makin berang dan berusaha ingin menjatuhkan Gaddafi dari kursi kepemimpinannya di Libya. Mengenai penyebab dari Arab Spring yang terjadi di Libya, tentu ada dua faktor yang bisa kita klasifikasikan. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu kondisi sosial masyarakat Libya yang mengalami ketidakpuasan terhadap rezim atau pemimpin yang sedang berkuasa. Faktor ini kemudian didukung oleh faktor eksternal, yaitu adanya pihak-pihak asing yang berusaha untuk memprovokasi masyarakat Libya supaya berusaha untuk menggeser kursi kepemimpinan Gaddafi di Libya. Lantas apa solusi yang tepat untuk menghadapi masalah seperti ini? Untuk mengatasi revolusi Arab Spring yang terjadi di Libya, maka Dewan Keamanan PBB melakukan inisiasi terbarunya yang dinamakan dengan intervensi kemanusiaan. Lantas apa yang dimaksud dengan intervensi kemanusiaan? Intervensi kemanusiaan dapat diartikan sebagai suatu pengerahan pasukan militer ke negara lain dengan tujuan melindungi warganya dari kekerasan. Maka, intervensi kemanusiaan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan SCISS yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB sebagai media untuk menjalankan intervensi kemanusiaan secara lebih optimal. Lantas, apa yang dimaksud dengan ICISS? Mari kita menuju ke pembahasan selanjutnya. The International Convention on Intervention and State Sovereignty adalah badan ad hoc atau badan komisi ad hoc yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2001 dengan tujuan untuk mempopulerkan intervensi kemanusiaan dengan dasar tanggung jawab untuk melindungi. Komisi tersebut diprakarsai oleh Lloyd Exworthy dan pemerintah Kanada pada bulan September 2000 dan diketuai bersama oleh Jared Evans dan Mohamed Sahnoun di bawah kewenangan pemerintah Kanada dan terdiri dari anggota Majelis Umum PBB. Dalam laporannya, komisi ini memfokuskan pada adanya perdebatan mengenai intervensi kemanusiaan dengan kedaulatan negara untuk melindungi penduduk sipilnya. Secara lengkap, laporan komisi tersebut menyatakan prinsip normatif dari laporan SCISS adalah bahwa kedaulatan negara merupakan tanggung jawab dan dimanapun setiap negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan penduduk sipilnya dari pembunuhan massal dan pelanggaran dasar lain atas hak mereka. Jika negara tidak bisa melindungi penduduk sipilnya dari pelanggaran tersebut, maka tanggung jawab melindungi tersebut beralih kepada masyarakat internasional. Baik, jadi dalam bab kali ini, yaitu bab terakhir, yaitu mengenai upaya ICISS dalam mengatasi konflik revolusi Arab Spring yang terjadi di Libya. ICISS menekankan adanya istilah R2P atau Responsibility to Protect. Apa itu Responsibility to Protect? Jadi, Responsibility to Protect adalah satu kondisi di mana apabila satu negara yang di dalamnya terdapat pemimpin atau pemerintah tidak dapat melindungi atau menjamin keselamatan warga negaranya, maka tanggung jawab tersebut akan dialihkan kepada masyarakat internasional. R2P sendiri memiliki 3 elemen dasar, yaitu responsibility to prevent atau tanggung jawab untuk mencegah, kemudian ada responsibility to react atau tanggung jawab untuk bereaksi, dan responsibility to rebuild atau tanggung jawab untuk membangun kembali. Baik, yang pertama adalah tanggung jawab untuk mencegah atau responsibility to prevent. Responsibility to prevent adalah tanggung jawab untuk penanganan akar penyebab dan penyebab langsung konflik yang menjadikan populasi tertentu berisiko tinggi menjadi korban kejahatan. Berdasarkan laporan dari ICISS, ada 3 hal yang perlu untuk dipenuhi dalam melakukan responsibility to prevent. Yang pertama adalah menciptakan sistem peringatan dini, terus yang kedua adalah
analisis sebab dan akibat dari konflik, dan yang ketiga adalah pencegahan langsung. Nah, untuk pencegahan langsung sendiri sebenarnya sudah dilakukan antara pihak dari Gaddafi dengan pihak yang berkonflik dengan Gaddafi. Kita sebut saja sebagai NTC. Nah, sebenarnya antara dua pihak ini sudah melakukan negosiasi dan juga mediasi. Namun pada perkembangannya, pihak dari yang berkonflik dengan Gaddafi ini kemudian merasa bahwa negosiasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil dan bahkan tidak berujung pada satu titik temu, dikarenakan NTC ini sudah tidak memiliki trust atau rasa percaya terhadap pemerintahan dari Muammar Gaddafi. Yang kedua adalah tanggung jawab untuk bereaksi atau responsibility to react. Jadi responsibility to react adalah tanggung jawab di mana tanggung jawab ini sifatnya adalah untuk merespon situasi-situasi yang terjadi selama konflik. Nah, dalam tanggung jawab untuk bereaksi ini terdapat dua hal atau dua kategori dalam penerapannya. Yang pertama adalah pemberian sanksi dan yang kedua adalah intervensi militer. Pemberian sanksi ini bisa berupa sanksi ekonomi, sanksi politik maupun sanksi yang lain seperti sanksi militer. Nah, di dalam intervensi militer ini itu beda lagi. Jadi intervensi militer ini sebenarnya sudah diterapkan di dalam konflik Arab Spring di Libya. Di konflik Arab Spring dengan Libya, setelah melalui responsibility to prevent yang dianggap mengalami kegagalan, kemudian PBB melalui Dewan Keamanannya menurunkan pasukan NATO untuk membantu pasukan NTC, yaitu pasukan yang tadi berkonflik dengan Gaddafi, untuk menjatuhkan rezim Gaddafi yang sedang berkuasa saat itu. Ya, jadi unsur yang ketiga dari R2P dalam mengatasi konflik Arab Spring di Libya adalah dengan tanggung jawab untuk membangun kembali atau responsibility to rebuild. Tanggung jawab untuk membangun kembali yang dimaksud adalah mengisyaratkan komunitas internasional untuk memberikan bantuan penuh, khususnya pasca intervensi militer yang bertujuan untuk memulihkan, membangun, dan berdamai kembali setelah konflik terjadi. ICISS menguraikan 3 bidang yang perlu ditangani dalam upaya membangun kembali, yaitu bidang keamanan, proses peradilan, dan pembangunan. Membangun kembali adalah proses yang sulit yang membutuhkan waktu dan dana.